Oke, baik teman-teman, kita akan mulai tema kita bagaimana membangun binary system dengan cara yang benar. Oke. Nah, tema ini seringkali ya kita menjalankan bisnis binary, tapi kita menjalankan dengan konsep yang kurang tepat. Akhirnya terjadi yang namanya kaki besar, kaki kecil. Padahal kita tahu ya binary system itu kita perlu yang namanya memiliki omset di grup kiri ya dan omset di grup kanan. Nah, walaupun kita punya bonus matching, ya kita bisa mendapatkan bonus dari satu sisi pun, ya mau itu di kaki kecil atau kaki besar, bagaimanapun di situ ada orang yang kita sponsori langsung, kita akan mendapatkan bonus matching, betul. Tapi jangan salah, untuk kita bisa mendapatkan bonus peringkat kita, itu tetap membutuhkan omset dari kedua sisi kaki kita, ya omset grup kiri dan omset grup kanan. Jadi saya berharap dengan materi malam hari ini teman-teman bisa lebih mudahnya ya membangun bisnis ini ya untuk menuju ke autopilotnya. Oke, sebelumnya saya ingin membahas dulu sistem network marketing yang selama ini ya, yang paling umum ada dua cara, yaitu sistem matahari. Sistem matahari di mana Anda itu bisa membuka sebanyak mungkin. Ya, di sini saya kasih contoh ya, sampai F, A, B, C, D, E, F. Anda bisa mensponsori sebanyak mungkin first line Anda ya, atau kaki direct sponsor Anda ya, sebanyak mungkin ya, seperti matahari. Nah, kelemahan dari bisnis ini adalah ya, jarang sekali kita bisa membantu tim di bawah kita, terutama teman-teman yang tidak jago untuk sponsoring. Ya, akhirnya di bisnis yang selama sistem binary, orang akan bisa menghasilkan omset besar hanya pada orang yang jago sponsoring. Ya, kasihan bagi teman-teman yang memang kurang bisa sponsoring, akhirnya bisnis itu kurang bisa berjalan. Ya, dengan evaluasi yang berjalan ya, evolution lah ya, maka muncul namanya sistem binary. Ya, walaupun awalnya itu pertama kali masuk ke Indonesia, ya banyak pertentangan, tapi akhirnya sudah resmi bahwa sah juga bisnis binary juga sudah diakui oleh APLI Indonesia juga. Ya, sistem binary adalah di mana kita hanya membangun fokus untuk dua kaki aja. Ya, apabila kita ada C, D, E, F, dan lain-lain, di mana kita letakkan? Ya, kita letakkan di bawah orang yang kita sponsori. Jadi kalau Anda punya 3 teman, A, B, C harus Anda letakkan di bawahnya si A ataupun si B. Ya, itu namanya sistem binary yang kita jalankan di sistem Living for You. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman ya, kira-kira ya, untuk bagi teman-teman yang menjalankan bisnis jaringan, ya seperti kita ini, lebih mudah mana? Membangun bisnis dengan sistem matahari, ya, yaitu kita membangun first line sebanyak-banyaknya, atau sistem binary yang fokus hanya membangun dengan dua sisi kaki aja. Saya boleh dibantu dengan di kolom chat? Ya, ini sambil saya lihat ya, binary lebih enak, sistem binary, 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 ada lagi? Saya butuh 5 orang yang memberikan komentar. Ada mungkin yang mengatakan matahari, binary, tetap binary ya. Oke, baik. Thank you teman-teman yang sudah partisipasi. Semua mengatakan binary. Sepakat ya? Oke. Ya, oke, binary. Baik. Kalau kita semua sepakati binary, berarti kita harus tahu kita membangun sistem itu binary. Jangan kita bangun sistem binary, tapi menjalankan matahari. Itu yang banyak yang salah dijalankan oleh banyak teman. Saya kasih contoh ya. Oke. Oke, sekarang apa yang membedakan main kedalaman atau kita membangun yang namanya kelebaran? Oke, nah ada istilah membakar dari bawah, ya. Jadi ini saya selalu memberikan contoh bagaimana pada saat kita, ya, contohnya seperti ini. Apabila Anda itu sedang berada di sebuah gedung, ya, berlantai 5 aja, nggak usah tinggi-tinggi, lima lantai aja gedung tersebut. Dan gedung itu terjadi kebakaran di lantai 5 dan posisi Anda berada di lantai 1. Kira-kira Anda melihat ke atas, oh lantai 5 sedang kebakaran. Mungkin itu aja, wah cepat-cepat keluar dari gedung tersebut, sudah selesai aman. Anda tidak memiliki uh, ketakutan lain. Setuju ya? Nah, kalau saya balik, ya, gedung 5 lantai itu sama-sama terbakar. Tapi yang kebakaran lantai 1 dan Anda berada di lantai 5 saat ini. Saya yakin Anda jauh lebih panik. Setuju ya? Kenapa? Karena Anda berada di lantai 5. Yang kebakaran lantai 1, beda posisinya kalau yang kebakaran lantai 5, Anda hanya melihat ke atas.
Tidak ada hubungannya dengan saya. Panik sih boleh panik, tinggal keluar aja. Tapi kalau Anda di posisi atas dan melihat di bawah itu sedang kebakaran, Anda akan panik. Betul ya? Nah, itu teori yang kita gunakan membakar dari bawah di industri binary system. Ya, nanti ada istilahnya bagaimana kita membangun kelebaran atau membangun kedalaman. Oke? Jadi paham ya, di sini kita harus bisa membakar dari bawah. Nah, istilah itu akan lebih diperjelas ya setelah kalau Anda sudah bisa masuk ke uh, contoh ini. Oke, pertanyaan saya. Sekarang kalau misalkan ya Anda itu mensponsori direct 6 orang, ya. Sorry, bisa ya. Oke. Oke, Anda mensponsori 6 orang, ya. Sponsor Anda semuanya. Anda memiliki dua pilihan, ya. Bagaimana Anda akan menyusun di struktur jaringan Anda? Itu pertanyaannya. Nanti saya perlu ya teman-teman untuk partisipasi untuk menjawab juga. Oke, kita lihat. Opsi pertama, ya, Anda mensponsori 6 orang ya, semua adalah direct sponsor Anda, bukan spillover ya, bukan, semua kenalan Anda, ya. Pilihan pertama adalah ya, Anda merekrut untuk memasang ini binary system ya. Kita fokus untuk bicara binary, kita nggak bahas matahari hari ini. Oke. Si A pertama Anda rekrut, si B Anda rekrut, si C Anda letakkan di bawahnya si A karena kita nggak bisa buka cabang kaki lebih dari dua ya di binary system. Dan si B Anda letakkan di bawahnya si D, si A Anda berikan si E lagi, dan si B itu ada si F. Ini adalah opsi pertama. Oke? Atau opsi kedua, Anda sama ya merekrut 6 orang, tapi susunannya adalah Anda rekrut si A dan si B, ini sudah pasti, ya kiri dan kanan Anda. Setelah itu, C Anda letakkan di bawahnya A, D Anda letakkan di bawahnya B, sama ya. Yang membedakan adalah si E dan si F. Ya, kalau tadi itu diletakkan langsung di bawahnya A dan B, sekarang Anda letakkan si E di bawahnya si C, dan si F diletakkan di bawahnya si D. Ini adalah dua opsi. Saya minta partisipasi dari teman-teman juga. Apabila Anda merekrut 6 orang ini, Anda memilih opsi pertama atau kedua. Silakan ditulis di kolom chat. Kedua, kedua. Oke, oke. Kedua. Oke, banyak orang memilih yang kedua ya, betul ya. Oke, saya buka ya. Kalau dengan opsi yang pertama, ya, akan menghasilkan 5 pairing. Oke, Anda mendapatkan 2 pairing dari si A dan si B, dapat lagi dari si E dan si F, si D dan si D, dan A pun dapat pairing dari si C dan si E, B mendapatkan pairing dari F dan D. Itu 5 pasangan. Kalau Anda menyusun seperti yang opsi kedua, ini hanya terjadi 3 pairing aja. Anda dapat dari A, B, C, D, E, F. Dan A, C, E belum mendapatkan pairing. Betul ya? Setuju ya? Kelihatannya, waduh Pak, kenapa tidak memilih opsi pertama aja, semua happy? Betul ya? Tapi jangan salah. Ingat ya, kita membangun untuk membakar dari bawah. Yang bisa kita bakar dari bawah, yaitu fokus ke, nah sekarang pilihannya, kelebaran 4 jalur atau kedalaman 2 jalur. Ya, kalau teman-teman memilih yang opsi 2, berarti Anda fokus ke kedalaman. Itu yang benar. Ya, kalau Anda bangun bisnis binary, Anda membangun seperti opsi pertama, Anda tidak jauh berbeda untuk membuka 4 jalur. Itu namanya kelebaran. Anda menjalankan bisnis binary, tapi dengan sistem matahari. Betul ya? Belum lagi nanti kalau teman Anda dapat orang ketujuh. Anda mau letakkan di mana pertanyaan saya? Kalau Anda opsi pertama, Anda letakkan si G ya, orang ketujuh ya, G. Si G ini Anda letakkan di bawahnya si C dan si A happy. Si E, si F, si B, si D komplain ke Anda. Anda letakkan di bawahnya E, yang lainnya komplain. Bawahnya F juga komplain. Kenapa? Anda membangun kelebaran. Tapi kalau dengan opsi kedua, Anda masih fokus membangun 2 jalur loh. Anda punya orang berikutnya, orang ketujuh, Anda letakkan di bawahnya si E. Anda punya orang ke-8, Anda letakkan di bawahnya si F. Jadi Anda tetap fokus membangun 2 jalur. Kalau tadi di awal disepakati bahwa semua orang lebih mudah membangun bisnis binary dengan 2 kaki, maka jangan bangun terlalu banyak kaki. Setuju ya? Belum lagi nanti ada orang bilang, saya ini jago closing, nggak masalah. Sponsor saya masih banyak. Nanti si C saya isi 2, si E saya isi 2, si F saya isi 2, si D saya isi 2. Wow.
Bisa dibayangkan ya, Anda makin bangun makin lebar. Anda punya orang berikutnya, Anda punya di situ ada berapa jalur? 12 jalur. Makin pusing Anda membangun bisnis Anda. Betul ya? Jadi bagaimana kita tetap bisa membangun dengan kesederhanaan, yaitu membangun dua sisi. Ya, saya yakin pada saat saya menjelaskan di sini, banyak teman yang mengatakan, loh Pak, bagaimana kalau yang membuka 3 hak usaha? Biasanya kan posisi Anda, lalu si A dan si B, ini posisi kita kan? Tidak masalah. Ya, yang membuka 3 hak usaha nggak apa-apa. Fokus kepada 2 jalur dulu. Jangan buru-buru membuka 4 jalur. Oke, itu kuncinya. Jadi kita tetap fokus untuk membangun 2 jalur, jalur luar yang dibangun, fokus ke 2 jalur dulu. Kecuali Anda benar-benar mendapatkan seorang leader yang memang sudah bisa mandiri, silakan Anda buka jalur ketiga dan keempatnya. Kalau belum menemukan orang yang bisa mandiri, jangan dulu saran saya. Ya, fokus kepada 2 jalur. Ya, itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan ya bagi teman-teman yang pusing. Wah, kalau saya buka 3 titik gimana? Ya, fokus 2 jalur dulu. Ya, nanti di sini bonus pairing kita tidak akan hangus selamanya. Pasti ada pasangannya sampai ketemu pasangan baru terpairingkan. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan lah ya untuk di bonusnya ini. Oke, kita masuk ke power lag ya. Apa yang dimaksud dengan power lag? Ya, teman-teman jangan pernah menjanjikan ya, terutama di bisnis binary. Nanti bro join di sini, saya fokus bantu satu kaki, bro jalanin satu kaki satunya. Itu salah besar. Ya, kalau ada teman-teman, mohon maaf yang sering mengatakan strategi ini, ya, sekali lagi jangan pernah diulangi lagi. Anda akan menghancurkan jaringan Anda sendiri. Nanti saya akan kasih contoh. Karena yang dimaksud dengan power lag itu adalah jalur yang dibangun bersama-sama dengan kekuatan tim. Itu disebut dengan power lag. Ya. Jadi pertanyaan simpel kok saya. Anda seorang diri lebih memiliki power atau Anda bekerja secara tim untuk memiliki power yang lebih besar? Itu aja. Kalau Anda mau membangun power lag dengan membangun dengan kekuatan sendiri, Anda tidak mungkin bisa membangun power lag Anda. Ya. Jadi jangan salah, power lag adalah jalur yang kita bangun bersama dengan kekuatan tim. Ya, kita pahami dulu itu adalah power lag. Lalu kita masuk cara membangun power lag. Oke. Anda di sini ya, Anda memiliki 3 orang. Anda yang sponsor langsung, si A, si C, dan si E. Oke, kita tahu ya tadi bahwa ini pilihan kita. Bagaimana caranya agar kita tetap fokus untuk membangun 2 jalur aja. Kesederhanaan dari binary system adalah 2 jalur. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana kalau tim Anda, si A, mendapatkan rekrutan orang pertamanya? Ini yang sering ya. Nah, di sini ada opsi juga nih. Apabila A, C, dan E merekrut member baru, di manakah peletakan struktur jaringan yang sebenarnya di bisnis binary kita? Opsi pertama, A1, berarti orang yang direkrut pertama ya, jadi si A ya, dia akan langsung letakkan di kaki dalamnya. Yang dimaksud dengan kaki dalam adalah langsung mendapatkan bonus pairing. Oke, karena dia akan merasa di bawah saya sudah ada si C dan si E. Kalau saya letakkan di bawahnya si E, tentunya saya belum dapat apapun. Betul ya? Nah, itu tidak sebenarnya pikiran itu tidak salah ya. Rata-rata teman-teman yang tidak paham bisnis binary, dia akan langsung pasang di A1. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan si C dan si E? Kalau si C memiliki pikiran yang sama, pasang ke C1 di kaki dalamnya, si E pun yang belum ada orang, ya, di kaki luarnya, tapi dia fokus ke dalam. Dengan pemikiran apa? Ah, nantilah jalur pertama itu kan akan diisi oleh leader kita, upline kita. Itu bahaya. Makanya jangan pernah menjanjikan satu kaki Anda yang isi, satu kaki tim Anda yang jalankan. Itu tidak akan bisa besar. Apabila ini teruskan ya, pertanyaan saya ya, orang kedua diletakkan di A1. Orang keduanya si C letakkan di C1. Orang ketiga diletakkan di bawahnya E1. Pertanyaan saya, apakah Anda kuat membangun power lag Anda sendiri yang awalnya Anda menaruh si A, si C, dan si E? Anda kuat nggak? Ada orang taruh di bawahnya si E, ada orang lagi taruh di bawahnya si D, ada orang lagi diletakkan di bawahnya, dan seterusnya. Dengan sejago sekuat apapun Anda jago recruiting, sponsoring, pasti akan ada titik jenuhnya. Ya, kita nggak mungkin bisa sponsori ribuan orang dengan sendiri di bisnis ini. Ya, yang bisa sponsori 50 orang aja itu sudah luar biasa. Oke?
Jadi pertanyaan saya, pada saat si A, si C, dan si E sudah fokus membangun kaki dalamnya dengan harapan kaki besar atau power leg itu dibangun oleh Anda, apa yang terjadi? Mereka akan komplain ke depannya. Ingat ya, kita di bisnis ini merekrut itu bagi beberapa teman yang masih baru di industri ini akan merasa susah untuk merekrut orang. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa di bisnis ini, merekrut sebenarnya bukan hal yang paling susah. Hal yang paling susah di bisnis jaringan adalah bagaimana kita memberikan atau melakukan maintenance kepada tim kita. Karena kita bisnis jaringan. Kalau Anda jago merekrut, itu tidak cukup. Kalau Anda tidak bisa menjaga ya untuk pertumbuhan tim Anda, itu akan bahaya. Anda sedang membangun sebuah pasir, maksud saya sedang membangun sebuah istana pasir ya. Kelihatannya besar tim Anda, tapi itu tidak untuk jangka panjang, itu bahayanya. Oke, ini kita pahami dulu ya. Nah, sekarang siapa yang kuat untuk melanjutkan di bawahnya E ya dan seterusnya? Anda tidak mungkin kuat. Suatu saat tim Anda akan kecewa dan akan satu persatu berhenti. Anda akan disalahkan, wah upline ini ya, kaki besarnya akhirnya saya bangun sendiri, omset saya yang kaki dalam lebih besar dibanding dengan yang upline saya bangun. Itu salah besar Bapak Ibu. Ya, membangun power leg yang benar ya adalah seperti ini. Oke, ini kuncinya ya. Ini kuncinya. Ya. ACE. Apabila si A punya rekrutan pertama A1, dia wajib meletakkan di bawahnya si E. Ingat ya, si A ini harus dikasih semacam pengertian atau edukasi yang benar ya. Nanti saya akan sampaikan apa itu ya. Tapi dia harus mengikuti aturan sistem binary kita. Ya, dia pasti komplain, Pak, di bawah saya itu loh sudah ada 2 orang, ada 3 orang. Ini contohnya kurang ekstrim. Ada teman-teman yang satu kaki power leg-nya itu terisi ada 10 orang, 20 orang. Ada seperti itu. Jadi dia akan sangat keberatan pada saat dia mendapatkan orang pertama tetap diminta untuk ditaruh di power leg atau kaki besar atau kaki panjangnya. Ya, ini contohnya cuma 3. Tapi saya bisa lanjutkan ya. Kalau si A meletakkan di bawahnya E1, di E A1-nya, si C melakukan hal yang sama di bawah A1, si E melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Yang bisa saya tanyakan, ya, berarti kalau ACE melakukan hal yang sama dan itu terduplikasi, ya, ini kita sebut sebagai power leg ya, kaki besar yang kita bangun bersama. Pertanyaan saya, si A1, C1, dan E1, kalau mendapatkan orang pertamanya mereka, jadi A11, C11, dan E11 ya, itu melakukan hal yang sama juga. Diletakkan di bawahnya E1, ya, diletakkan juga di yang seterusnya. Jawabannya adalah power leg Anda itu akan berjalan secara autopilot. Tangkap ya. Jadi satu kaki ini Anda hanya mensponsori 3 orang, tapi dengan jalur yang benar, cara yang benar, ya. Baru untuk orang keduanya baru dilempar ke dalamnya. A2, ya, C2, E2 itu oke, ya. Nanti A3 mau lanjutkan di kaki dalamnya C3, E3, enggak apa-apa, sudah boleh. Kenapa? Karena sudah memiliki power leg yang sudah dibentuk oleh kekuatan tim. Ya, itu yang disebut dengan cara membangun dengan sistem binary yang benar. Banyak orang yang mengatakan, loh Pak, saya nggak dapat pairing dong Pak. Nah, pertanyaan saya simpel. Anda membangun bisnis ini adalah untuk membangun autopilot ya. Bagaimana Anda bisa freedom. Bagaimana Anda mau dengan 2 pilihan. Satu, Anda rekrut orang, kiri dan kanan, Anda dapat pairing. Di mana Anda tidak sponsori orang, Anda tidak rekrut orang, Anda selamanya nggak dapat pairing. Atau Anda ingin mendapatkan pairing ke depannya tanpa Anda harus merekrut orang. Jadi itu benar-benar passive income. Pilihan Anda, teman-teman, pasti ngomong, oh ya saya mau yang pasif, Pak. Kalau saya aktif setiap kali saya harus rekrut baru pairing, itu saya kerja sendiri. Betul. Nah, untuk menjalankan bisnis binary untuk mendapatkan passive income, ini adalah strategi yang harus diedukasi kepada seluruh tim Anda. Ya, saya kasih contoh ya. Power lag autopilot. Ya, Anda akan mendapatkan pairing sebagai passive income yang baru saya sampaikan. Jadi bukan harus Anda. Kalau Anda hanya harus merekrut setiap kali grup kiri Anda rekrut, grup kanan Anda rekrut, baru Anda pairing.
ya itu bukan tujuan untuk kita membangun bisnis autopilot. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana kita punya dua power leg yang bisa berjalan dengan sendirinya ke depannya. Ini adalah satu struktur power leg yang sudah Anda bangun dengan cara yang benar ya. Jadi A, C, D, orang pertama lempar di bawahnya E, dilempar di bawahnya A1 ya dan C1. Setelah itu baru buka kedalaman A2, C2, E3, A3, seterusnya boleh kedalamannya. Berarti power leg Anda itu tidak akan pernah berhenti. Itu akan berjalan dengan sendiri. Terapkan itu juga pada kaki kedua Anda. Ya, jalur tim kiri Anda itu sudah membangun power leg secara autopilot. Anda tidak perlu ragukan. Kecuali ya jaringan Anda memang stuck, tidak menghasilkan, yaitu kita nggak bisa ngomong ya. Tapi asal tim Anda masih menghasilkan dan menerapkan cara ini, saya pastikan power leg Anda tidak akan pernah ada matinya. Ya, setiap orang punya tugas untuk melempar satu dulu di power leg, mau sepanjang apapun itu. Jadi orang yang di paling bawah sekalipun, itu harusnya berterima kasih. Kenapa? Di atasnya masing-masing pasti akan melempar ke bawah orang pertamanya. Jadi nggak ada yang namanya orang itu yang nggak punya power leg satu sisi di bisnis kita. Itu dulu. Cara bangun untuk kaki keduanya ya, strategi lakukan hal yang sama di jalur tim kanan Anda. Berarti BDF, Anda bangun ya dan lakukan hal yang sama. B1 jangan diletakkan langsung di kaki dalamnya si B. Ya, letakkan di bawahnya F. D1 dan juga F1. Ini yang dimaksud dengan membangun power leg secara autopilot, teman-teman. Ini kiri kanan kalau sudah jadi, ya. Nah, baru B2, D2, F2. Pertanyaan saya, kalau dua power leg ini sudah jalan, ya, kita jangan lihat posisi A, B, C, D, E, F dulu ya. Kita lihat posisi Anda dulu, yang paling atas. Anda sudah memiliki dua jalur kiri dan kanan yang berjalan secara autopilot. Anda akan mendapatkan bonus pairing secara freedom. Ya, jadi asal tim Anda berkembang loh ya. Anda tidak perlu merekrut sekalipun, Anda akan terus setiap hari mendapatkan bonus pasangan. Itu yang kita kejar kan? Baru terapkan kepada si A. Melakukan hal yang sama seperti Anda lakukan. Ini bisnis duplikasi. Si B melakukan apa yang telah Anda lakukan. Si C menerapkan apa yang Anda lakukan. Begitu juga dengan si D, si E, dan si F. Bayangin, kalau Anda sudah memiliki struktur jaringan yang seperti ini, semua memiliki power leg kiri kanan yang berjalan secara autopilot, kira-kira bisnis Anda akan berhenti nggak? Itu dia. Ya, banyak orang di bisnis kita itu berhenti karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, ekspektasi awal terlalu besar itu yang membuat dia berhenti di tengah jalan. Karena kita nyata, ya, kita membangun bisnis, kita menaruh sebuah harapan, dan apabila kita dalam waktu sekian lama tidak sesuai dengan harapannya, itu otomatis namanya manusia akan down. Maka di sini salah satu yang bisa terus memotivasi tim Anda untuk terus bisa bertahan dan bertumbuh secara otomatis, Anda harus memberikan edukasi ini. Jadi Anda tinggal tanyakan kepada dia, ya, menunda bonus pairing sesaat. Ingat ya, bonus kita tidak akan hilang. Ya, omset di kaki besar kita itu selamanya akan ada sampai ketemu pasangannya. Ya, Anda hanya menunda, bukan menghilangkan bonus ya. Ingat ya, menunda bonus pairing sesaat. Hanya satu kali aja, yang pertama aja. Ya, tetapi Anda akan mendapatkan autopilot di power leg di kemudian hari. Anda pilih mana? Hanya pending satu kali pairing, itu bukan hilang loh ya. Berikutnya Anda tetap dapat pairingnya. Tapi hanya sekali itu, ke depannya Anda akan mendapatkan passive income dari bonus pairingnya. Dan teman-teman harus tahu ya, bonus terbesar di Living for You itu bukan di bonus rank, bukan di peringkat, tapi di bonus pairing dan matching. Itu bonus terbesarnya kita. Jadi apabila Anda bisa membangun bisnis binary sistemnya Living for You dengan cara yang benar, ya, Anda akan bisa mendapatkan bonus pairing secara autopilot ke depannya di bisnis ini. Ya, ini banyak orang ya jadi tidak memahami bagaimana kita membangun power leg yang benar, ya. Maka dari situ malam hari ini ya dengan penjelasan singkat, saya berharap teman-teman sudah mulai ada gambaran, ya. Nanti saya akan tambahkan beberapa contoh-contoh atau boleh diskusi dulu sebelum saya bisa memberikan tambahan untuk masuk ke sesi duplikasi. Oke, ini saya akan off dulu ya untuk recordnya.